Obat konvensional adalah obat yang menggunakan bahan sintetik atau anorganik, bersifat antibiotik atau membunuh bakteri, dan hanya dapat mengobati gejala penyakit serta menimbulkan efek samping. Obat herbal atau obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, segian sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Yang pertama, benar pasien. Pasien yang benar dapat dipastikan dengan memeriksa identitas pasien dan meminta pasien untuk menyebutkan namanya sendiri. Sebelum obat diberikan, identitas pasien harus diperiksa dengan melihat papan identitas, gelang identitas, atau tanyakan langsung kepada pasien. Jika pasien tidak sanggup berespon secara verbal, respon nonverbal dapat digunakan. Contohnya, pasien menganggukkan kepalanya. Lalu, jika pasien tidak sanggup untuk mengidentifikasi diri akibat dari gangguan mental atau kesadaran, dapat bertanya langsung kepada keluarganya. Jadi, terkait dengan pasien yang benar, memiliki implikasi keperawatan diantaranya mencakup memastikan pasien dengan memeriksa gelang identifikasi dan membedakan dua pasien dengan nama yang sama. Langkah yang dilakukan untuk mengecek benar obat yang pertama ada tepat obat. Kemudian yang kedua mengecek program terapi pengobatan dari dokter. Kemudian yang ketiga menanyakan ada tidaknya alergi obat. Yang keempat menanyakan keluhan pasien sebelum dan setelah memberikan obat. Kemudian yang kelima mengecek label obat sebanyak 3 kali. Yang pertama saat melihat kemasan, sebelum menuangkan dan setelah menuangkan obat. Yang keenam ada mengetahui interaksi obat. Yang ketujuh mengetahui efek samping obat. Dan yang terakhir hanya memberikan obat yang telah diresepkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas benar dosis. Obat biasanya perlu diminum ada yang 2, 3, atau bahkan ada yang 4 kali dalam sehari. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas. Yang pertama, 2 kali sehari. Jika dokter meresepkan obat dengan aturan minum 2 kali 1, artinya obat tersebut perlu diminum 2 kali dengan jarak 12 jam. Biasanya antibiotik dikonsumsi dengan aturan ini. Teman-teman dapat meminumnya pada jam yang sama ketika masih beraktivitas, misalnya pukul 8 pagi dan 8 malam. Yang kedua ada 3 kali sehari. Maksud dari aturan minum 3 kali sehari adalah memang dalam sehari kita akan mengonsumsi obat sebanyak 3 kali. Namun, cara membagi waktunya tidak sesederhana hanya membagi pagi, siang, dan malam, tetapi tetap perlu dibagi dengan jarak waktu yang sama antar dosisnya. Misalnya, pertama kali meminum obat pada pagi pukul 6, lalu dosis keduanya diminum pada pukul 2, dan dosis terakhir diminum pada pukul 10 malam ketika bersiap-siap tidur. Lalu yang ketiga ada 4 kali sehari. Apabila dokter memberikan instruksi minum obat 4 kali sehari, maka minumlah dengan jarak 6 jam. Jangan menggandakan dosis obat dengan meminum 2 tablet sebanyak 2 kali sehari. Untuk beberapa jenis obat, jadwal minum harus benar-benar tepat karena dosis dan konsentrasi obat harus tetap ada secara konstan dalam darah. Begitu konsentrasi obat mulai turun, kemampuannya dalam melawan penyakit juga berkurang. Pemberian dan contoh obat topikal. Pertama, kulit. Contoh Daktarin krim. Dengan cara oleskan Daktarin sebanyak 2 kali sehari selama 2-6 minggu. 2. Mata. Contoh Roto. Dengan cara teteskan 1-2 tetes obat mata 2-3 kali sehari. 3. Hidung. Contoh Iliadin semprot. Dengan cara semprotkan obat dengan lembut ke dalam hidung, lalu semprotkan juga obat ke lubang hidung lainnya dengan cara yang sama. 4. Mulut. Contoh inhaler.
dengan cara masukkan inhaler ke dalam mulut dan ketupan bibir dengan rapat pada corong. Lalu, tekan inhaler 1 kali dan tarik nafas melalui mulut perlahan. 5. Vagina. Contoh, Miconazole Cream. Dengan cara posisi berbaring lalu oleskan krim Miconazole di sekitar organ intim. 6. Rektal. Contoh, suppositoria. Dengan cara berbaring miring lalu oleskan pelumas ke obat suppositoria yang sudah dibuka ujungnya dan masukkan ke dalam anus berdiameter 7-10 untuk dewasa dan anak-anak 5 cm. Parenteral yang terdiri dari 1. Subkutan. Caranya yaitu dengan menyuntikkan obat ke lapisan lemak di antara kulit dan otot. Injeksi subkutan ini dapat dilakukan dengan jarum berukuran kecil sekitar 25-30 G dan disuntikkan dengan arah 45-90 derajat terhadap permukaan kulit. Contoh obat subkutan yaitu insulin. Yang kedua, intramuskular. Caranya yaitu dengan menusukkan bagian tubuh yang memiliki otot besar dengan jarum suntik berdiameter 5 hingga 10 mm dengan panjang 6 hingga 8 cm dengan sudut 90 derajat. Contoh obat yang diinjeksikan yaitu streptomycin. Yang ketiga, intrakutan. Caranya yaitu dengan menusukkan jarum membentuk sudut 15 derajat terhadap permukaan kulit menelusuri epidermis. Contoh obat yang diinjeksikan yaitu vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin. Yang keempat, intravena. Caranya yaitu dengan menusukkan jarum dengan sudut 15 hingga 30 derajat terhadap permukaan kulit pada area vena ke arah proksimal dan lakukan aspirasi, serta apabila terdapat darah, masukkan obat. Selanjutnya ada waktu pemberian obat. Yang pertama ada atlet, artinya sesuai kebutuhan. BID artinya 2 kali sehari. TID artinya 3 kali sehari. KIT artinya 4 kali sehari. KOT artinya setiap hari. PRN artinya sesuai kebutuhan. Q artinya setiap. Q3H artinya setiap 3 jam. Q4H artinya setiap 4 jam. Q6H artinya setiap 6 jam. Dan QD artinya setiap hari. Selanjutnya adalah cara penyimpanan obat. Yang pertama, membaca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung atau lembab atau suhu tinggi dan sebagainya. Yang keempat, simpan pada kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap. Yang kelima, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Dan yang keenam, kunci lemari penyimpanan obat. Selanjutnya, untuk penyimpanan obat secara khusus, yang pertama, untuk obat tablet dan juga obat kapsul tidak boleh disimpan di tempat yang panas. Kemudian yang kedua, untuk obat sirup tidak boleh disimpan di dalam lemari pendingin kecuali sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam kemasan. Yang ketiga, obat untuk vagina seperti ovula dan obat untuk anus seperti suppositoria disimpan di dalam lemari pendingin, tetapi bukan pada bagian freezer. Hal tersebut agar tidak meleleh pada suhu ruangan. Yang keempat, obat untuk aerosol atau spray tidak boleh disimpan dalam ruangan yang bersuhu tinggi karena dapat meledak. Yang kelima, insulin yang belum digunakan disimpan di dalam lemari pendingin, dan untuk insulin yang sudah digunakan disimpan pada suhu ruangan. Efek samping obat. Efek samping obat adalah setiap respon obat yang merugikan akibat penggunaan obat dengan dosis normal. Efek samping obat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah efek samping yang bisa diperkirakan. Efek samping ini timbul karena aksi farmakologi yang berlebihan. Contohnya seperti adanya keluhan pedih, mual, muntah akibat penggunaan obat-obat penghilang nyeri, dan radang serta rasa ngantuk setelah minum obat anti alergi atau obat mabuk berjalan. Yang kedua adalah efek samping yang tidak bisa diperkirakan. Contohnya adalah alergi. Alergi sulit diperkirakan karena sering tidak tergantung dengan dosis dan terjadi pada sebagian kecil populasi. Reaksi yang muncul ini bermacam-macam, mulai dari kulit kemerahan sampai shock anafilaksis. Lalu, efek samping dari penggunaan obat yang umum terjadi itu seperti mual, muntah, rasa lelah, pusing, mulut kering, sakit kepala, gatal-gatal, dan nyeri otot.
Selanjutnya, ada penggolongan obat berdasarkan tingkat keamanannya yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini tergolong obat paling aman dan biasanya digunakan untuk mengatasi problem ringan yang bersifat non-spesifik dan penggunaannya dapat dilakukan oleh pasien sendiri. Obat ini memiliki tanda khusus berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat ini terbukti tidak memiliki risiko bahaya yang mengkhawatirkan. Yang kedua, ada obat bebas terbatas. Obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya dan penggunaannya harus sesuai dengan aturan pakai. Obat golongan ini merupakan obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras, namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotik dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Obat keras hanya boleh dibeli di apotek dan rumah sakit. Untuk memperolehnya juga harus menggunakan resep dokter. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Obat psikotropika, obat hanya boleh dibeli dengan menunjukkan resep dokter asli dan tidak boleh hasil fotokopi dan dapat menyebabkan ketergantungan. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna merah di dalamnya. Kalian pasti pernah kan minum obat yang jumlahnya itu lebih dari 1 ataupun minum obat yang dibersamai dengan makanan atau minuman. Nah, hal itu akan terjadi interaksi satu sama lain dan akan mempengaruhi efek obat di dalam tubuh. Hal tersebut dinamakan dengan interaksi obat. Nah, dalam interaksi obat itu ada dengan obat dengan obat dengan makanan atau minuman ataupun suplemen. Nah, dalam interaksi obat dengan obat terdapat 2 interaksi, yaitu interaksi farmakodinamik dan juga interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antar obat yang menyebabkan peningkatan atau penurunan absorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi obat lain. Lalu, interaksi farmakokinetik adalah interaksi obat yang berkompetisi dan pada tempat yang sama untuk bereaksi di dalam tubuh. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam minum obat dengan makanan adalah yang pertama itu ada obat yang tidak boleh diminum bersama dengan kafein ataupun kopi karena efek stimulasi akan meningkat sehingga pasien tidak bisa tidur. Lalu, obat tidak boleh diminum bersama dengan susu karena kandungan kalsium pada susu tersebut akan berikatan dengan zat aktif dalam obat, terutama obat antibiotik, dan tidak bisa diserap oleh usus sehingga kerja obat menjadi tidak maksimal. Lalu, obat tidak boleh diminum bersama dengan jeruk karena kadar obat dalam darah itu menjadi meningkat sehingga efek obat pun akan meningkat, ditandai dengan sakit kepala dan juga muka menjadi panas. Lalu, konsumsi alkohol dan penggunaan rokok juga dapat mempengaruhi efek obat tertentu dan meningkatkan efek samping obat. Dalam kedokteran, indikasi adalah alasan yang sah untuk menggunakan tes, pengobatan, prosedur, atau operasi tertentu. Peran utama dari bagian pelabelan indikasi dan penggunaan adalah untuk memungkinkan praktisi perawatan kesehatan dengan mudah mengidentifikasi terapi sesuai yang sesuai untuk pasien dengan mengkomunikasikan dengan jelas indikasi yang disetujui obat. Bagian indikasi dan penggunaan menyatakan penyakit atau kondisi atau manifestasi atau gejala-gejalanya, untuk mana obat tersebut disetujui, serta apakah obat tersebut diindikasikan untuk perawatan, pencegahan, mitigasi, penyembuhan, pemulihan, atau diagnosis penyakit itu atau kondisi. Kontraindikasi adalah salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum kita meminum obat, apalagi jika obat tersebut tanpa resep dokter. Kontraindikasi menerangkan mengenai kondisi-kondisi yang tidak cocok atau beresiko untuk mengonsumsi obat. Misalnya, pada keterangan obat dijelaskan bahwa obat tersebut kontraindikasi hipertensi. Ini berarti obat tersebut tidak boleh dikonsumsi atau tidak akan bekerja sebagaimana mestinya pada orang yang terkena hipertensi, bahkan bisa berisiko terhadap kesehatan orang tersebut. Nah, dalam hal dampaknya terhadap
kesehatan ada dua jenis kontraindikasi, yaitu yang pertama kontraindikasi relatif, yaitu suatu kondisi yang dapat meningkatkan risiko buruk bagi kesehatan jika mengonsumsi obat tersebut. Meskipun demikian, pada situasi tertentu ketika tidak ada pilihan lain, maka obat ini dapat dikonsumsi. Yang kedua, kontraindikasi absolut, yaitu jenis kontraindikasi yang harus benar-benar dipatuhi karena jika tetap dilakukan akan berbahaya bagi kesehatan. Itu tadi sedikit penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.